Selamat sahabat teman-teman. Wah, senang sekali karena pada sahabat ini kita boleh bergembira bersama-sama di rumah siapa? Tisa dan Kesha. Yeay. Nah, pada saat ini kami dari Departemen Sekolah Sahabat Yesus di Puro mendapat waktu untuk boleh berkunjung ke rumah anak-anak kami, Tisa dan Kesha. Dan pada sahabat ini kita akan sama-sama bergembira, kita akan menyanyi dan mendengarkan cerita. Oke? Nah, kita sebelumnya mau menyapa teman-teman di rumah dulu ya. Kita menanyakan seperti biasa, kita jawab penuh dengan semangat ya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa saja anak-anak? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, selanjutnya kita akan membuka acara kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Sangat spesial karena lagu pembukaan ini adalah lagu kesukaan dari Tisa dan juga Kesha. Kita nyanyikan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Kita nyanyikan dengan sukacita dan penuh semangat. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita nyanyi. Oh ya, boleh. Berdiri. Cinta anak-anak di seluruh dunia, hitam putih kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia, hitam putih kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sekarang akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kak Deborah akan berdoa. Oke, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh ada pada hari Sabat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, terima kasih karena pada Sabat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat berkunjung di rumah adik Tisa dan adik Kesha. Tuhan Yesus berkati kami di sepanjang acara kami pada hari ini ya Bapak. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati juga anak-anak yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, pada Sabat hari ini kita akan mendapatkan kesempatan yang istimewa. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Tisa dan juga Kesha. Kingkong patana besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
Terima kasih untuk Ade Tisa dan juga Kesya ya, yang sudah membawakan satu pujian yang indah pada hari Sabat ini ya. Nah, nanti adik-adik juga ya, kita tunggu di rumah kalian masing-masing. Tante Deborah, Pendeta, dan juga Kak Fenty akan pergi ke rumah kalian dan kalian akan menyanyikan satu lagu pujian sama seperti Tisa dan Kesya ya. Terima kasih untuk Tisa dan Kesya. Biarlah hanya Tuhan yang dipujikan melalui lagu pujian anak-anak. Oke, sekarang kita akan mengikuti satu renungan bagaimana perbedaan antara kambing dan domba. Kambing dan domba sama enggak? Enggak. Kambing dan domba itu enggak sama. Kambing itu biasanya berwarna apa? Coklat. Warnanya apa lagi? Putih campur apa? Hitam kadang ya. Nah, kalau domba warnanya? Pernah enggak lihat domba warna hitam? Enggak pernah ya. Kalau misalnya kita lihat di satu pertanakan zaman dulu, mereka apa? Kambing dan domba itu enggak dipisah. Mereka sama-sama ya. Di sini ada perbedaan antara kambing dan domba. Kambing itu tadi warnanya lebih gelap, tapi kalau domba lebih terang ya, karena warnanya putih. Yang kedua, kambing itu susah diatur ya. Kalau domba lebih mudah diatur. Kalau gembalanya bilang sini masuk, langsung ikut. Tapi kalau kambing biasanya suka apa? Suka nggak mau ikut peraturan ya. Yang ketiga, kalau domba itu lebih suka berkumpul bersama-sama teman-temannya ya. Tetapi kalau kambing sukanya menyendiri, sukanya sendirian. Nah, kalau misalnya domba itu, kalau kita cenderung sekarang ini bersosial ya, dia lebih suka berkumpul sama teman-temannya. Tetapi kalau kambing itu lebih suka sendiri. Nah, menurut kalian lebih suka jadi kambing atau domba? Domba ya. Nah, kalau domba itu gimana tadi? Baik dia kan? Menurut Mas kita apa? Dia suka berteman, berkumpul sama teman-temannya ya. Nah, cerita kita kalau misalnya zaman dulu ada seorang gembala yang mempunyai peternakan domba. Kalau dombanya banyak, setelah sore dia akan pulang ke kandang. Nah, kalau pulang ke kandang itu biasanya dihitung. 1, 2, kalau ada 100, harus ada 100 masuk di kandang. Kalau ada yang hilang 1 gimana? Dicari enggak sama gembalanya? Dicari, iya. Kalau ada yang hilang, pasti gembalanya apa? Cari dombanya sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, dia akan bawa ke kandang ya. Jadi di sini bagaimana Tuhan sudah menciptakan domba dan kambing. Tetapi biarlah kita menjadi sama seperti apa? Domba-domba kecil yang mau diatur, yang mau disayang, yang mau selalu berkumpul ya, tidak menyendiri ya. Jadi Tuhan juga senang ketika anak-anak atau kita semua menurut kepada siapa? Tuhan. Nah, sekarang kita bersyukur punya gembala yang baik, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mempunyai satu keterampilan mengenai domba dan gembala. Nah, saat ini kita mau membuat domba dengan menempelkan apa? Kapas di tubuh domba tersebut. Mari kita buat bersama-sama ya. Ya, sekarang Tisa dan Kesya sudah mulai meletakkan kapas memasang di tubuh dombanya.
Ya, pintar. Bagus. Ketiga domba ditempel dengan kapas satu persatu ya. Nah, gembalanya ini dia adalah gembala yang sedang menjaga domba-domba. Nah, oke, sudah selesai. Kita angkat ya, kita tunjukkan kepada teman-teman di rumah hasil dari Tisa dan juga Kesha. Ya, sudah selesai. Yeay. Nah, kalian juga bisa coba di rumah ya. Terima kasih anak-anakku, Tisa dan juga Kesha. Tadi kita sudah mengikuti acara keterampilan dan saat ini kita mau mendengarkan satu cerita rohani melalui cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Deborah nantinya. Nah, sekarang kita menyanyi lagu tema kita dulu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari anak-anak yang di rumah kita nyanyikan bersama-sama lagu tema kita. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Duduk dengan manis dan kita akan mendengarkan sama-sama cerita Alkitab dari Kak Deborah. Hai anak-anak yang ada di rumah, selamat sabat. Berjumpa kembali dengan Kak Deborah.
Wah, senang rasanya ya, karena setelah 2 pekan kemarin kita tidak berjumpa, sahabat ini kita berjumpa lagi. Dan saat ini Kak Deborah akan menceritakan tentang 2 orang yang sangat bersahabat. Ada yang bisa menebaknya? Nah, mereka adalah Daud dan Yonatan. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, cerita rohani kita pada sahabat hari ini berjudul Daud dan Yonatan. Kita juga bisa membaca ayatnya di dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 43. Nah, anak-anak, pada saat itu pertempuran telah usai dan keheningan pun meliputi lembah Ela. Angin sepoi-sepoi berhembus menerpa perkemahan pasukan Israel. Pada siang itu, Raja Saul berkumpul bersama beberapa anak buahnya dan juga putra sulungnya, yaitu Yonatan. Kemudian di antara mereka ada seorang gembala muda sedang bercerita dengan sangat seru. Anak muda yang penuh semangat itu bernama Daud. Saul terkagum-kagum dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi bagaimana dengan Yonatan? Selama ini dialah pahlawan yang membawa kemenangan bagi umat Allah. Namun kali ini pahlawannya adalah Daud yang masih sangat muda. Dia baru saja membunuh siapa? Membunuh raksasa, yaitu Goliat. Apakah Yonatan iri karena semua mata tertuju kepada Daud? Reaksi Yonatan mungkin di luar dugaan kita. Alkitab mencatat, begitu Daud selesai berbicara kepada Saul, Yonatan dan Daud menjadi sahabat yang sangat akrab, dan Yonatan mulai menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan pun memberikan baju perangnya kepada Daud. Dia bahkan menghadiahkan busur panahnya. Busur panah ini adalah sesuatu yang sangat berharga baginya karena dia seorang pemanah yang hebat. Dan inilah awal dari salah satu persahabatan terindah yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Awalnya Saul sangat menyayangi Daud. Dia mengangkat Daud sebagai kepala prajurit. Tapi tak lama kemudian, tidak seperti putranya Yonatan, Saul malah terbakar oleh rasa iri. Daud berhasil meraih kemenangan demi kemenangan. Sewaktu berperang melawan bangsa Filistin, musuh Israel. Banyak sekali yang memuji dan menyanjungnya. Ada wanita-wanita Israel yang bernyanyi, Saul membunuh ribuan dan Daud puluhan ribu. Telinga Saul merasa panas mendengarnya. Alkitab mencatat, sejak hari itu Saul selalu mencurigai Daud. Kemudian Saul menyusun siasat agar Daud terbunuh di medan perang, tetapi itu tidak berhasil. Belakangan Saul mengatakan di depan semua hambanya dan Yonatan bahwa dia ingin membunuh Daud. Dia berharap bahwa mereka semua akan mendukung usulnya. Bayangkan betapa kecewanya Daud saat mendengar kata-kata ayahnya. Yonatan ingin sekali setia kepada ayahnya, tetapi dia juga ingin setia kepada sahabatnya. Yonatan membela Daud dan dia berkata, "Janganlah raja berdosa kepada Daud dan hambamu, karena dia tidak berdosa terhadap raja, dan dia sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi raja." Yonatan saat itu berusaha untuk
membela Daud dengan berani. Yonatan kembali berupaya mendamaikan Saul dengan Daud, tetapi situasinya malah semakin panas. Kemudian Daud cepat-cepat menemui Yonatan, diam-diam dan menceritakan ketakutannya. Dia berkata, "Hanya ada selangkah di antara aku dan kematian." Setelah itu Daud pergi bersembunyi. Tetapi sebelumnya Yonatan berjanji untuk mencari tahu apakah ayahnya ingin bernamai dengan Daud atau tidak. Lalu dia akan memberitahu Daud apa reaksi ayahnya dengan menembakkan panah sebagai kode. Yonatan juga meminta kepada Daud untuk bersumpah melakukan satu hal. Yonatan berkata, "Jangan pernah berhenti menunjukkan kasih setia kepada rumah tanggaku, bahkan setelah Tuhan melenyapkan semua musuh Daud dari bumi." Dan Daud berjanji bahwa dia akan selalu menjaga dan melindungi keluarga Yonatan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pesan rohani kita pada cerita ini adalah kita harus belajar lagi tentang sebuah hubungan persahabatan yang baik. Daud dan Yonatan mempunyai persahabatan yang sangat akrab, baik dalam susah maupun dalam suka. Yonatan menyelamatkan Daud dari rencana ayahnya Saul untuk membunuh Daud. Dan sebaliknya, Daud berjanji bahwa dia akan selalu menjaga dan melindungi keluarga Yonatan. Anak-anak, marilah kita hidup saling mengasihi dan menolong satu dengan yang lain, terutama menolong siapa? Orang-orang yang sangat membutuhkan. Ayat hafalan kita pada Sabat hari ini terdapat di dalam 1 Samuel 20 ayat 42. 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian? Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami satu hal lagi tentang kebaikan. Tolong kami untuk suka mengasihi dan menolong orang tua kami, saudara kami, dan sahabat kami, terlebih orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak di rumah, selesai sudah acara kita pada Sabat ini di rumah Keisha dan Tisa. Sebelum kita menutup acara kita Sabat ini, kita akan menyanyikan satu lagi lagu untuk penutupan, yaitu Happy Ya Ya Ya. Nah, kita menyanyikan dengan semangat ya. Yang di rumah, ayo kita sama-sama berdiri. Oleh Ibu Pendeta Nanik Sudian. Sama-sama kita tunduk kepala dan tutup mata, kita berdoa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih atas hari Sabat yang indah pada saat ini. Saat ini kami sudah menyelesaikan untuk acara sekolah Sabat anak-anak. Biarlah Engkau akan berkati anak-anak kami, memberkati Keisha dan juga Tisa
di dalam pertumbuhannya, sekolahnya setiap hari. Engkau juga akan tambahkan berkat-berkat kesehatan untuk adik-adik kami di tempat ini. Dan kiranya juga Engkau akan memberkati anak-anak kami yang pada saat ini sedang mengikuti acara sekolah sahabat anak-anak walaupun mereka di rumah masing-masing. Engkau akan juga berserta dengan anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka setiap hari, kesehatan biar Engkau akan berikan buat anak-anak kami yang ada di rumah juga. Memberkati orang tua dari anak-anak kami di dalam mereka mendidik anak-anak di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Engkau akan tambahkan selalu hikmat-Mu dari sorga, terlebih berkat-berkat yang indah untuk masing-masing keluarga-keluarga anak-anak kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.